Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengampu mata kuliah perekonomian internasional. Saya akan menjelaskan mengenai tinjauan politik ekonomi moneter internasional dalam kaitannya dengan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Nah, di sini pada saat ini sedang berlangsung proses perundingan internasional dalam rangka WTO yang dikenal dengan Doha Round dan Doha Development. Doha Development Agenda. Nah, proses pada tingkat multilateral ini sulit dan lambat, antara lain karena melibatkan jumlah negara yang banyak dengan berbagai kepentingan yang berbenturan. Negara seperti Amerika Serikat, tetapi juga Singapura dan Thailand kini menerapkan strategi yang melibatkan upaya di semua tingkatan multilateral atau global, regional dan bilateral. Dalam upaya untuk memperbesar akses pasar dan meningkatkan kapasitas akses tersebut. APEC misalnya mempolakan agenda perdagangan tidak hanya untuk merealisir apa yang disebut free and open trade in the region, tetapi juga untuk memperkuat sistem perusahaan internasional. Nah, prakasa regional APEC bukan untuk membentuk suatu kerjasama perdagangan yang diskriminatif seperti NAFTA dan EU. Tetapi mengembangkan apa yang disebut open regionalism melalui modalitas connected multilateral liberalization serta upaya-upaya melalui apa yang disebut Indonesia Action Plans. Nah, tetapi salah satu yang membedakan upaya di bidang keuangan dengan upaya di bidang perdagangan pada tingkat multilateral ini adalah bahwa dalam proses reformasi keuangan internasional, representasi negara-negara berkembang sangat terbatas dan lemah. Bahkan tidak dilibatkan dalam Financial Stability Forum dan Basel Communities. Nah, yang belum dapat dirumuskan pada tingkat internasional ialah modalitas bagi tanggapan secara terkoordinir G20 yang melibatkan sejumlah negara berkembang merupakan suatu mekanisme dialog yang bersifat informal. Salah satu yang paling menonjol ialah Chiang Mai Intifate yang melibatkan negara-negara ASEAN. Nah, konsensus monetary sebenarnya juga telah menggariskan suatu agenda yang komprehensif. Proses reformasi yang berlangsung pada saat ini sangat asimetris karena terpusat pada upaya memperkuat kebijakan makroekonomi dan regulasi keuangan di negara-negara berkembang. Nah, menurut Griff Jones dan Ocampo, perkembangan yang menunjukkan kemajuan ialah dalam hal pengembangan kodes dan standar untuk menghindarkan krisis. Perkembangan yang cukup adalah dalam hal makroekonomik, surveillance dan mekanisme untuk menjamin kebijakan ekonomi makro yang koheren. Seperti itu. Sebaliknya, yang belum menunjukkan kemajuan adalah dalam hal penggunaan SDR sebagai instrumen pembiayaan IMF untuk mengkoreksi proses reformasi yang lambat. Ini diusulkan dalam dua hal. Pertama, suatu grand bargain, yaitu agar negara-negara berkembang bersedia melaksanakan secara serius berbagai prakarsa yang menjadi kepentingan negara-negara maju. Apabila negara-negara maju bersedia melaksanakan reformasi dalam sistem keuangan global yang dapat menjamin arus modal yang semakin stabil bagi negara-negara berkembang dan memperkecil kemungkinan terjadi krisis yang mahal. Yang kedua, itu proses reformasi yang sangat asimetris. Ini mencerminkan realitas politik dan bahwa negara-negara G7 tidak bersungguh-sungguh ingin melakukan reformasi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu melantangkan suara mereka dalam berbagai pembahasan, khususnya di tingkat nasional. Untuk itu tidak hanya perlu diupayakan untuk meningkatkan keterlibatan negara-negara berkembang dalam forum-forum internasional, tetapi diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan teknis mengenai masalah-masalah yang semakin kompleks. Seperti di tingkat regional,
Dobson mencatat kemajuan dalam rangka CMI, tetapi bentuk memadai untuk menghindarkan atau mengatasi krisis yang terjadi pada tahun 97 atau 98. Lebih jauh dari itu, Dobson melihat beranggapan bahwa Asia Timur belum dapat memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat mengarah pada tujuan tersebut. Sebab negara-negara di kawasan ini belum bersedia untuk melepaskan sebagian dari kedaulatannya kepada suatu mekanisme kerjasama dapat memaksakan suatu negara untuk melakukan penyelesaian dalam kebijakannya. Nah, pembahasan mengenai tinjauan politik ekonomi moneter internasional dalam kaitan dengan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional kurang lebihnya seperti itu. Oke, wabillahi taufik walhidayah, waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.